Artinya di sini kalau kita melihat pergerakan ini sampai sejauh mana nanti akan menjadi backfire pemecatan ini terhadap PDI Perjuangan? Sudah diantisipasi? Ya, kita pasti dalam keadaan hari ini, kita ini sudah menjadi partai yang saya rasa di dalam sejarah bangsa ini mengalami pasang surut luar biasa. Betapa sejarah membuktikan bahwa pada saat PDI Perjuangan dikuyo-kuyo, berusaha di-downgrade, berusaha dilemahkan, bahkan waktu Orde Baru dulu tidak hanya PDI Perjuangannya, tapi ada upaya desoekarnoisasi secara masif. Di saat situasi seperti itu, malah kami terbukti menjadi partai yang solid, menjadi partai yang menyatu dengan gerakan rakyat, menjadi partai yang ikut serta dalam irama-irama kritis. Itu yang terjadi dalam sejarah. Maka semakin ditekan, semakin banteng itu solid dan kuat. Nah, maka dari itu partai hari ini berada di dalam posisi kesiapsiagaan total. Kita kan sudah melihat pilkada dan pilpres berlangsung. Kalau bicara figur Pak Jokowi itu sudah kurang apa lagi sih? Ya kan? Beliau sudah pernah jadi presiden 2 periode. Keluarganya, anaknya ada yang anaknya jadi wakil presiden. Satunya lagi sebelumnya jadi wali kota. Iya kan? Lalu mantunya gubernur. Ya. Kemarin waktu pilkada, keluarga dan sahabat dekatnya semuanya mendapat manfaat menjadi pejabat negara. Kurang apa? Maka buat kami sudah cukup lah. Tidak perlu ada kemudian upaya-upaya untuk mendowngrade PDI Perjuangan. Jangan ada upaya untuk mengacak-acak partai kami. Jangan ada upaya lagi untuk melakukan politisasi hukum. Sudah cukup. Semua kekuasaan duniawi itu sudah diperoleh dengan cara-cara itu. Mau cari apa lagi? Hari ini kami siap siaga penuh. Kongres sudah dekat dan kami sadar betul bahwa dalam posisi kritis kami hari ini, kami bukan tidak mungkin. Sekarang nuansanya sudah terasa. Itu kalau kata meminjam istilah Bu Mega, itu diaut-aut. Itu diaut-aut. Ada potensi diaut-aut. Kan kalau diaut-aut itu kan biasanya kalau banjir besar. Ya kelihatan mau banjir itu kan di media sosial. Sekarang ada muncul banyak sekali akun. Itu Intel Imut dan segala macam. Itu mengambil video, mengambil macam-macam dan segala macam. Itu apa dianggap bagian dari degradasi itu? Iya pasti. Itu termasuk mesinnya sudah bekerja. Termasuk gejala diaut-aut itu, mengaut-aut itu. Yang terjadi. Mengaut-aut ya? Iya, menuju kongres kan. Bentar lagi kongres, tahun depan kita kongres. Artinya gejalanya sudah terasa betul. Nah, buat kami sudahlah, cukuplah. Jangan ada cara-cara seperti itu. Toh sejarah membuktikan bahwa PDI Perjuangan makin solid kalau dibegitukan. Makin kuat, makin tangguh kalau digunakan cara-cara seperti itu. Jadi kami berharap betul untuk semua pihak siapapun yang berupaya melakukan itu. Jangan. Itu wanti-wanti yang jelas dari kami semua yang sekarang hari ini berada di posisi siap siaga dengan situasi itu. Ya ada senior PDI Perjuangan dari Kalimantan mengatakan ke saya, Kalimantan Barat, dia katakan bahwa kami pernah lebih buruk dan nggak mungkin lebih buruk lagi. Itu keyakinan itu tetap bertahan ya? Oh iyalah kan. Termasuk bagi yang muda-muda. Yang muda-muda ini malah gini, PDI Perjuangan itu buat saya waktu awal dulu tumbuh itu partai anak muda. Partai anak muda malah. Iya kan? Waktu tahun 98 dulu, zaman Pak Indra dulu masih jadi aktivis. Ya, itu kan anak-anak muda banyak ikut serta berjuang bersama PDI Perjuangan. Rata-rata masih muda memang. Masih muda. Termasuk Puan, satu angkatan sama saya kan. Iya kan? Artinya partai anak muda waktu itu. Jadi DNA-nya adalah DNA energi yang berjuang. Energi yang berjuang itu identik dengan anak-anak muda. Jadi hari ini malah saya rasa kalau kita ingin bicara sebagai anak muda yang kritis, menyerap spirit para pendiri bangsa ini, maka pilihannya ya di PDI Perjuangan untuk berjuang sama-sama, membuktikan bahwa konsistensi dan keyakinan akan ide itu mahal harganya. Nah itu yang kita lakukan. Maka konsekuensi resiko meskipun rasanya berat, tetapi kalau itu adalah harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan ide, PDI Perjuangan di dalam partai ini kita diajarkan untuk konsisten terhadap apa yang kita percaya. Nah itu yang saya rasa malah dekat dengan PDI Perjuangan, dekat dengan anak-anak muda. Itu Pak Indra. Jadi kalau dengan, terutama dengan dipecatnya sebagai dari anggota partai ya, anggota partai kan tidak lagi bisa mengatasnamakan
mengatasnamakan partai, itu apa membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi lebih terbuka dengan Presiden Prabowo? Ya, kalau dengan Pak Prabowo apapun yang jadi dinamikanya, hubungan kami baik kok. Ya betul. Ya. Iya, jadi nggak ada selama ini pun sebelum tanggal 16 kemarin juga hubungan kami baik. Nggak ada masalah. Kita menganggap Pak Prabowo itu idealnya bisa menjadi presiden yang menjadi dirinya sendiri, yang tidak harus terbeban untuk membalas budi kepada ABCDE. Pada saat beliau memutuskan itu menjadi dirinya sendiri, saya yakin kok itu pasti banyak persoalan-persoalan besar bangsa ini yang akan selesai. Beliau ini kan patriot, artinya kalau pidato itu menurut saya straight to the point. Ya, nggak ada ngomongnya A ternyata besoknya B. Ngomongnya C, ternyata minus C. Yang rumus kebalikan, kata netizen. Pak Prabowo nggak begitu. Pidatonya to the point. Maka buat saya ini satu modal sikap pemimpin yang gentle. Ya, artinya, jadi hubungan kami baik dengan Pak Prabowo. Artinya dengan mengatakan bahwa dengan tidak lagi ada Jokowi, Gibran dan Bobi, kalau terjadi pertemuan di masa-masa antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Mega, itu nggak ada lagi bisik-bisikan Gibran gimana. Artinya lebih bebas ya, lebih merdeka sekarang ya. Iya, nggak ada masalah. Posisinya ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau sebelum itu terjadi, setelah itu terjadi, tidak ada yang berubah hubungan kami dengan Pak Prabowo tetap secara personal baik. Gitu. Ini dengan posisi terus digoyang seperti ini, apa konsekuensi terhadap PDI Perjuangan? Ya itu konsekuensinya kita harus menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut keutuhan soliditas. Itu kan yang diuji terus. Ya kan, termasuk kemudian tantangan-tantangan yang saya bilang tadi, politisasi hukum dijadikan alat untuk menguji para kader-kader kami. Ya, kasusnya udah lama atau kasusnya misalnya di case lain di daerah kasusnya mengada-ngada, itu kemudian terjadi di mana-mana. Nah itu buat saya menjadi ya kita profesional lah sebagai warga negara yang baik pada saat ada case-case hukum ya dijalankan. Itu makin berkurang apa makin bertambah setelah presiden diganti? Setelah presiden diganti. Iya. Masalah hukum ini jumlahnya? Ya kurang lebih seperti itulah intensitasnya, gitu kan. Kurang lebih sama selama 1 tahun terakhir, ya kan? 1 tahun. 1 tahun terakhir ya. Makanya ini saya bilang, apakah ini betul? Kalau memang ini saya mencoba agak keluar dari positive thinking. Kalau memang betul ini adalah bagian dari pesanan, itu artinya kan jangan-jangan Pak Prabowo nggak tahu nih dalam case ini ada yang seperti ini, ada operasi senyap gitu, untuk mendowngrade PDI Perjuangan dengan berbagai cara. Maka kita berharap betul sebagai negarawan beliau bisa apa yang ditujukan teguran ini? Apakah misalnya pemilik suara nanti dalam kongres itu tiba-tiba berubah suara ke yang lain atau bagaimana? Ya, apa yang dilakukan? Saya nggak tahu juga. Nah, kalau saya tahu kan bukan operasi rahasia lagi itu. Karena ini operasinya tentu kita juga masih membaca dan meraba, tapi nuansanya di udara sudah terasa. Maka ya kita nggak ngerti motifnya apa, targetnya apa, tujuannya apa. Yang pasti yang menjadi yang menjadi target penargetan itu ya PDI Perjuangan. Ya, targetnya apa saya tidak tahu. Makin mendekati hari Kongres berarti kewaspadaannya makin pasti. Pasti hari ini kita sudah dalam posisi waspada, siap siaga, dan semuanya siap untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan partai. Maka di daerah-daerah saya dapat banyak WA ini yang mengirimkan video yang siap untuk membela partai dengan harga apapun. Itu dari pengurus-pengurus di tingkat ranting, di tingkat anak cabang, di tingkat anak ranting yang memberikan suatu semangat bahwa mereka semua siap untuk berjuang untuk kedaulatan partai. Ada langkah-langkah yang lebih sistematis yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk menghadapi katakanlah keadaan yang paling buruk nanti dalam Kongres misalnya kalau yang terjadi tahun 1996 itu partai dibelah dua misalnya. Ya. Partai lain kan juga ada yang diusahakan untuk dibelah dua kan. Apapun sangat mungkin terjadi. Sama Dino Patijalal juga mengatakan itu kan bahwa Partai Demokrat pernah mau diambil katanya. Iya.
Ya, hari ini konsolidasi terus berjalan. Artinya bahwa setiap langkah yang diambil partai itu kan adalah bukan hanya langkah yang diambil sendiri, tetapi memang menjadi satu kebatinan kondisi dari seluruh kader PDI Perjuangan di tiap tingkatan. Kalau memang seperti itu, maka muncullah video-video yang saya sebutkan tadi. Ya kan, dari bawah membela partai, dari bawah tidak terima kalau kemudian ada yang mau mengacak-ngacak dari luar, dari bawah kompak untuk menjaga kedaulatan. Nah, itu bisa muncul karena memang selama ini kita dilatih untuk mengakar dengan semua pengurus dan masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Maka yang menjaga adalah rakyat. PDI Perjuangan saat diganggu, dicoba untuk dibelah, dicoba untuk apapun, dilakukan suatu cara-cara untuk mendowngrade kami, maka yang menjaga adalah rakyat. Itu yang menjadi prinsip. Ya, mungkinkah itu ada calon ketua umum katakan yang di luar kita kenal yang dititipkan masuk seperti Pak Suryadi dulu. Ya, pada saat rakernas kami beberapa bulan yang lalu, itu seluruh kader sudah bersuara melalui DPD. Ya. Suara rekomendasi rakernas salah satunya adalah meminta kepada Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri untuk berkenan menjadi ketua umum di periode 2024-2029. Ya. Yang artinya itu akan dibahas mekanismenya melalui Kongres. Nah, aspirasinya sudah datang dari Rakernas. Ya. Nah, Rakernas ini isinya adalah kader internal kami semua. Nah, kalau ada nama lain yang muncul, ini dari mana? Bagaimana caranya kita akan membahas? Ya kan kita melihat dalam politik kan di negara ini kan banyak. Saya paham. PMI terakhir kan? Saya paham. Artinya ini bukan datang dari dalam. Ini datang dari luar. Kalau misalnya ada yang seperti itu. Nah, buat kami ini tidak bisa diterima. Karena semua kader sudah bersuara melalui Rakernas. Itu saja. Rakernas? Iya. Artinya kalau keadaan yang terburuk ini terjadi, PDI Perjuangan akan siap lagi melakukan satu proses perlawanan. Perlawanannya akan dilakukan dengan begitu mantap. Kalau memang berusaha lagi diganggu Kongres partai kami. Itu akan dilakukan oleh semua kader di setiap tingkatan. Untuk melakukan suatu perlawanan, untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Kalau sampai ada yang berani mengganggu dan mengacak-ngacak seperti itu secara langsung pada saat nanti di Kongres. Karena kan kita tahu pengesahan dari hasil Kongres, itu kan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kemarin sobat saya juga nih, sobat saya Yasona Lauli juga entah apa dipanggil juga entah untuk urusan apa kan ke KPK. Artinya kalau ada skenario dualisme kepengurusan dan itu masuk ke Kemenkumham, apa yang akan dilakukan oleh dilawan. Nggak ada lagi kita. Muncul lagi tim pembela demokrasi Indonesia. Udah muncul kalau itu. Sejak Pilpres sudah muncul. Udah muncul ya? Udah, TPDI Jilid 2 namanya. Itu sudah muncul. Nah, kalau ada yang seperti itu ya kita lawan. Nggak bisa. Siapa mau melakukan pembelahan dengan cara seperti apa lagi? Semuanya sudah bersuara melalui Rakernas. Semuanya yang bermain dua kaki sudah kita pecat. Semuanya yang melanggar ADRT partai sudah dilakukan sanksi organisasi. Jadi kalau ada yang berupaya untuk mengganggu dengan cara-cara yang buat kami tidak berkeadapan secara politik, ya kita bisa melawan dengan semangat yang berlipat-lipat. Ini gelombang pertama ya pemecatan ini. Akan ada gelombang berikutnya? Enggak lah, ini dari evaluasi kemarin ya ini yang menjadi kesimpulan. Kita pecat 20. Ini kesimpulan. Ini mereka yang dipecat ini kan kalau nggak salah juga ketua DPC ya? Ada yang karena mendukung calon lain. Ya. Misalnya Pak Effendi Simbolon itu di Jakarta mendukung calon lain plus ketemu dan 4 gulipat dengan Pak Jokowi. Ya. Lalu misalnya di daerah-daerah juga ada beberapa yang seperti itu case-nya. Artinya yang saya lihat pemilik suara juga ya? Ya, pemilik suaranya teman-teman nanti semua di DPD yang akan utamanya memberikan masukan.